Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang pertama-tama mungkin kakak sampaikan mengenai Pramuka SMK Negeri 1 Maros, di mana namanya adalah Ambalan Tuturi Handayani. Gugus depan bagi putra adalah 05021 dan bagi putri adalah 05022. Pembinanya adalah saya, Andi Asdar SPD, yang sejak tahun 2013 sampai saat ini. Robert Stephenson Smith Baden-Powell lahir pada tanggal 22 bulan Februari 1857 dan meninggal pada 8 Januari 1941. Beliau adalah pendiri atau Bapak Kepanduan Dunia atau Pramuka Dunia. Adapun beliau menyampaikan, "Scouting is not a science to be solemnly studied. Not is it a collection of doctrine and tests. No, it is a jolly game in the out of doors where boy man and boy can go adventuring together as leader and younger brothers, picking up health and happiness, handicraft and helpfulness, Lord Baden-Powell of Kitwood." Jadi artinya, kepanduan atau kepramukaan bukan suatu ilmu yang harus dipelajari secara tekun, bukan pula suatu kumpulan dari ajaran-ajaran dan naskah-naskah. Bukan itu. Itu adalah suatu permainan yang menyenangkan di alam terbuka, di mana orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama, mengadakan pengembaraan seperti kakak beradik, membina kesehatan dan kebahagiaan, keterampilan dan kesediaan, memberikan pertolongan. Sejarah Kepanduan Dunia. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain, yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki, dengan nama Boys Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, maka didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Cub atau Anak Serigala, dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling. Sebagai pedoman kegiatannya, buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Kemudian tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rovering to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju di pantai bahagia. Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang kepramukaan atau pramuka dari 27 negara, dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Adapun jambore-jambore yang telah diadakan bisa dilihat di atas di monitor. Mulai jambore ke-1 tadi, jambore ke-2, 3 sampai saat ini mungkin ada jambore ke berapa ini yang belum terlaksana di Korea, jadi menunggu saja jadwal masalah Covid. Kita lanjut. Tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren. Beliau mendapat sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Tahun 1920 dibentuk Dewan International dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris, dan pada tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada, tanggal 1 Mei 1968.
Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Jenewa, Swiss. Sejak tahun 1920 sampai 19, Kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin, Inggris, Kolonel J.S. Nelson, Inggris, Major Duchess Free, Kanada, dan yang pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Lund 1 Mei 1968, lalu diganti lagi oleh Dr. Laszlo Nagy sebagai sekjen. Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia, Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Sejarah gerakan pramuka jadi awal kepramukaan di Indonesia. Masa Hindia Belanda. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta ada dan berkembangnya pendidikan kepramukaan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepramukaan itu tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu. Namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang bineka. Organisasi kepramukaan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Netherlands Pathfinders Organisatie, yaitu NPO, pada tahun 1912, yang pada saat pecahnya Perang Dunia Pertama memiliki kuartir besar sendiri, serta kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indische Pathfinders Vereniging atau NIPV pada tahun 1916. Organisasi kepramukaan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javaanse Pathfinders Organisatie atau disingkat JPO, berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara ke-7 pada tahun 1916. Kenyataan kepramukaan itu senapas dengan pergerakan nasional seperti tersebut di atas. Dapat diperhatikan pada adanya Pathfinder Muhammadiyah yang pada tahun 1920 berganti nama menjadi Hizbul Wathan atau disingkat HW. Nasionale Pathfinderies yang didirikan oleh Budi Utomo atau Syarikat Islam mendirikan Syariat Islam Alfendeling Pathfinderies yang kemudian diganti menjadi Syarikat Islam Afdeling Pandu dan lebih dikenal dengan SIAP, Nationally Islamic Pathfinders, NATIPIDS, didirikan oleh Young Islamitenbond atau GIB dan Indonesia National Pathfinder Organisatie atau INPO, didirikan oleh pemuda Indonesia. Hasrat bersatu bagi organisasi kepramukaan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia, merupakan federasi dari pandu kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIDS, dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928. Federasi ini tidak dapat bertahan lama karena niatnya adanya fusi. Akibatnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia atau disingkat KBI yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java, Pathfinders atau Pandu Kebangsaan, JJP atau PK. INPO dan PPS, JJP Jong Java Pathfinders, PK Pandu Kebangsaan. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Antara tahun 1928 sampai 1935 bermunculanlah gerakan kepramukaan Indonesia baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. Kepramukaan yang bernapas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia atau PI, Pathfinders Organisasi Pasundan atau POP, Pandu Kesultanan atau PK, Sinar Pandu Kita atau SPK, dan Kepanduan Rakyat Indonesia KRI. Sedangkan yang bernapas agama Pandu Ansor Al-Watoni, Hizbul Wathan, Kepanduan Islam Indonesia KII, Islamic Pathfinders Organisatie atau IPU, Tridharma yang dimana Kristen, Kepanduan Asas Katolik Indonesia
kaki kepanduan KMI sebagai upaya untuk menggalang persatuan dan persatuan bangsa. Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (PKI) merencanakan All Indonesia Jambore. Rencana ini mengalami beberapa perubahan, baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan yang kemudian disepakati diganti dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia Aomori disingkat Perkino dan dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juli 1941 di Yogyakarta. Di masa bala tentara dan Nippon itu nama yang dipakai untuk menyebut Jepang pada waktu itu. Pada masa Perang Dunia Kedua, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepramukaan, dilarang berdiri. Namun upaya menyelenggarakan Perkino kedua tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepramukaan tetap menyala di dada para anggotanya. Masa Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi. Nah, lalu kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Lalu pemerintah Republik Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93/Bak-A tertanggal 1 Februari 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948, waktu diadakan api unggun di halaman gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Suprapto menghadap Tuhan. Gugur sebagai Pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya pada negara, tanah air dan bangsanya. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia (KPI), Pandu Putri Indonesia (PPI), Kepanduan Indonesia Muda (KIM). Masa perjuangan bersenjata untuk mempertahankan negeri tercinta merupakan pengabdian juga bagi para anggota pergerakan kepramukaan di Indonesia. Kemudian berakhirlah periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan itu. Pada waktu inilah Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres kedua di Yogyakarta pada tanggal 20-22 Januari 1950. Kongres ini antara lain memutuskan untuk menerima konsepsi baru, yaitu memberikan kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya masing-masing, dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia dengan Keputusan Menteri PP dan K nomor 2344/Kap tertanggal 6 September 1951. Dicabutlah pengakuan pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepramukaan di Indonesia. Jadi Keputusan nomor 93/Bak-A tertanggal 1 Februari 1947 itu berakhir sudah. Mungkin agak aneh juga kalau direnungi, sebab 10 hari sesudah Keputusan Menteri nomor 2334/Kap tersebut keluar, maka wakil-wakil organisasi kepramukaan mengadakan konferensi di Jakarta pada saat inilah, tepatnya tanggal 16 September 1951, diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) sebagai suatu federasi. Pada 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia
IPindo merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putra, sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi, yaitu PKPI, Persatuan Kepandungan Putri Indonesia, dan Poppindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell di Indonesia dalam perjalanannya ke Australia. Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-10, IPindo menyelenggarakan Jambore Nasional bertempat di Ragunan pada Minggu pada tanggal 10-20 Agustus 1955, Jakarta. IPindo sebagai wadah pelaksana kegiatan kepramukaan merasa perlu menyelenggarakan seminar agar dapat gambaran upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepramukaan. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari 1957. Seminar Tugu ini menghasilkan suatu rumusan yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan kepramukaan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kepramukaan yang ada dapat dipersatukan. Setahun kemudian, pada bulan November 1958, pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Departemen PP dan K, mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat, dengan topik Penasionalan Kepramukaan. Kepanduan. Kalau Jambore untuk putra dilaksanakan di Ragunan, Pasar Minggu Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk putri yang disebut Desa Semanggi, bertempat di Ciputat. Desa Semanggi itu terlaksana pada tahun 1959. Pada tahun ini juga IPindo mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT Makiling, Filipina. Masa-masa kemudian adalah masa menjelang lahirnya gerakan pramuka. Nah, kakak-kakak sekalian, mungkin materi yang kakak sampaikan hanya sementara sampai saat itu saja dulu. Mungkin minggu depan kita lanjutkan untuk materi berikutnya mengenai kepramukaan. Jadi kakak harap kakak sekalian menonton video, dan itulah sejarah bagaimana pramuka di Indonesia menjadi perjuangan berat, bagaimana kepramukaan itu tetap ada, bahkan mengorbankan jiwa. Untuk tugas, silakan seperti yang ada di layar, tonton videonya sampai berakhir. Kemudian setelah berakhir nonton video, like, subscribe, berikan komentar yang terbaik, dan atau memberikan pertanyaan mengenai isi video yang tidak dimengerti atau ingin diperjelas. Lalu bunyikan loncengnya dan share ke Facebook, IG, atau Twitter. Setiap kakak-kakak supaya menyiapkan tangan leher, silahkan beli sendiri atau bisa beli di Kepramukaan Ambalan Tutulanayani. Silahkan kakak-kakak. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.